Pemirsa, dunia pendidikan telah disusupi faham radikal. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan oknum dosen dan rektor yang terbukti pro-ISIS. Untuk membersihkan dunia pendidikan dari dunia radikalisme, Menristek Dikti mengeluarkan perintah tegas berupa pemecatan terhadap dosen dan rektor tersebut. Oleh pemerintah kita, ibu hamil itu harus setiap saat. Netralitas dunia pendidikan terhadap radikalisme agak tercoreng dengan kejadian keterlibatan oknum dosen dan rektor di salah satu PTS yang terbukti pro-ISIS. Dapat dibayangkan apabila ada dosen dan rektor yang pro terhadap radikalisme, mahasiswa di universitas tersebut otomatis akan ditularkan gerakan radikalisme. Penanaman bibit-bibit radikalisme pastinya selalu diselipkan ketika sang dosen yang pro-radikalisme ini memberikan mata kuliahnya terhadap mahasiswa. Sedangkan rektor tersebut biasanya mengarahkan mahasiswa kepada opini dukungan dan pembenaran terhadap suatu aksi dan kelompok radikalisme. Menurut akademisi I Gusti Bagus Artanegara, disinilah peran penting pengawasan yang harus dilakukan pemerintah lewat Kemenristek Dikti agar selalu mengedepankan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan akademis di kampus, serta memperlakukan tindakan tegas berupa pemecatan terhadap oknum dosen serta rektor yang terbukti pro-radikalisme. Namun yang terpenting adalah komitmen universitas itu sendiri terhadap NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila, dan tidak mentolerir sedikitpun potensi-potensi yang bisa membangkitkan radikalisme di kampus. Kepada mahasiswa, kepada karyawan, dalam setiap kesempatan yang ada, itu pimpinan lembaga selalu menyampaikan bahayanya radikalisme, bagaimana pentingnya kita bersatu, bagaimana kesaktian dari Pancasila, bahwa kita mempunyai bingkai NKRI, kita bersaudara, itu selalu kita dengung-dengungkan. Kalau sampai ada seperti itu, ya kita persilakan mundur. Kalau dia adalah pegawai negeri yang dipekerjakan, umpamanya di sini, kami akan kembalikan dia ke Kopertis. Kalau dia pegawai tetap yayasan, dia kami ganti, dimundurkan dia. Kalau mahasiswa aja? Kalau mahasiswa, ya kita suruh pindah, mengalih ke tempat lain. Diskriminasi merupakan salah satu celah di mana radikalisme marak terjadi. Rasa diberlakukan tidak adil akibat unsur suku, bahasa, adat, dan agama yang berbeda merupakan pemicu dari radikalisme itu terjadi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kehidupan kampus yang sehat, rangkul dan berdayakan siapapun dari suku, bahasa, adat, dan agama apapun agar ada rasa memiliki. Gung Krisna, Bali TV.